Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat Bunda semuanya. Nah, di video kali ini Bunda Pemli mau berbagi cara membuat daging gluten yang terbuat dari tepung cakra kembar. Nah, di waktu itu, waktu Bunda mengupload video dan masak kari daging gluten, ada yang menanyakan, "Bunda, daging gluten itu apaan sih?" Nah, di sini Bunda Pemli mau berbagi tutorial cara pembuatannya ya, teman-teman. Di sini Bunda sudah siapkan, di sini ada tepung terigu cakra kembar, garam dan juga air ya teman-teman. Nah, ini untuk tepungnya Bunda mau timbang dulu ya. Di sini Bunda Pemli mau membuat 1,5 kg saja. Nah, untuk tepungnya ini tadi Bunda membeli 2 kilo ya teman-teman. Nah, kita timbang benar-benar ya tepungnya ini ya, supaya nanti dalam pembuatannya itu tidak gagal. Dan juga untuk airnya kita sesuaikan dengan tepung yang kita punya. Kalau untuk 1 kilogram tepung kita menggunakan 600 ml, ini 1,5 kg, berarti kita menggunakan 7 atau 800 ml ya. Nah, di sini tepungnya sudah kita timbang, kita tambahkan garam 1 sendok makan dan kita tuangkan air. Di sini kita ke cara pembuatannya ya teman-teman. Di sini Bunda menggunakan tangan untuk menguleninnya. Ini tangannya sudah steril dan sudah bersih ya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan sarung tangan ini akan lengket ya teman-teman, karena tepungnya ini mengandung banyak serat. Nah, ini seratnya sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, kita ulenin sampai benar-benar tepungnya ini adonannya ini kalis ya teman-teman, dan tidak menempel di tangan. Lalu kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit. Dan kita harus menambahkan airnya itu harus pas ya teman-teman, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lengket gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tidak lengket di tangan ya teman-teman. Nah, lalu kita pindahkan di suatu tempat ya teman-teman. Nah, kita pindahkan, ini Bunda menggunakan keramik ya. Nah, ini kita ulenin lagi di keramik ini supaya adonannya itu lebih kalis lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita harus menggunakan ekstra tenaga ya teman-teman, atau tenaga ekstra, nggak tahulah apa itu namanya, ekstra tenaga atau tenaga ekstra ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, pokoknya kita harus menggunakan tenaga yang lebih kuat ya teman-teman. Biasanya kalau membuat daging gluten itu Pak suami yang bikin, tapi kali ini untuk membuat tutorial Bunda Pemili bikin sendiri. Nah, ini tepungnya itu sudah seperti ini, sudah kalis dan sudah tidak lengket di tangan. Lalu ini mau Bunda rendam. Nah, di sini Bunda menggunakan 1 sendok makan garam untuk perendamannya. Kita tambahkan air, lalu tepung yang sudah atau adonan yang sudah kita ulenin ini kita masukin dalam air yang sudah kita tambahkan garam tadi. Nah, tujuannya menambahkan garam supaya tepungnya ini lebih berserat nanti jika kita cuci ya teman-teman. Nah, ini tepungnya ini kita rendam sampai airnya itu benar-benar terendam semua di permukaan tepung ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah kita tambahkan air, kita tutup dan kita diamkan selama 3 jam ya. Nah, ini tepung atau adonan yang sudah kita rendam selama 3 jam seperti ini ya. Nah, dia sudah beku seperti ini dan ini mau Bunda cuci ya. Sekarang kita ke proses pencucian. Di sini Bunda sudah siapkan air bersih untuk mencuci. Nah, dan ini untuk airnya ini, untuk air perendamannya ini kita bisa gunakan untuk mencuci. Untuk cucian yang pertama kita kurangin dulu airnya.
karena di sini Bunda menggunakan air tadi sebanyak 1000 ml, lalu kita kurangi menjadi 500 ml ya. Untuk air cuciannya ini jangan dibuang ya teman-teman, karena ini masih dapat kita gunakan untuk membuat olahan lain, seperti untuk membuat kue tiaw boleh, untuk membuat kulit lumpia juga boleh, dan kita juga bisa menjadikannya kue atau makanan lainnya ya teman-teman. Nah, ini masih sangat berguna airnya, ini jangan kita buang ya teman-teman. Nanti besok-besok Bunda mau bikin menjadi olahan yang sangat enak airnya ini. Nah, ini airnya masih kental sekali ya teman-teman, air tepungnya ini ya. Nah, ini untuk cucian pertama teman-teman, ini masih sangat kental. Dan ini kita mencuci lagi untuk cucian yang kedua ya teman-teman. Nah, ini juga masih kental banget. Dan ini tepungnya ini sudah ada seratnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Inilah yang dinamakan daging gluten atau daging vegetarian. Untuk teman-teman yang belum tahu daging gluten itu apa, nah ini adalah daging gluten. Berhubung ada yang menanyakan daging gluten itu apa, jadi Bunda membuat tutorialnya hari ini. Nah, kita itu di rumah ya Bunda itu selama ini sudah hampir 2 bulan kita tidak makan daging ya teman-teman. Nah, daging ayam kita tidak makan ya, telur apa segala ya, karena berhubung di rumah itu kemarin itu Bunda tuh trauma banget ya, karena ada yang namanya penyakit gatal-gatal itu ya. Hari itu ya kita sampai berobat berkali-kali ke dokter ya teman-teman. Nah, ini Bunda belum mau makan daging lagi ya teman-teman, baik daging sapi, daging ayam, ikan, udang, semuanya kita belum mau makan ya teman-teman. Nah, ini adalah daging glutennya itu sudah jadi. Kita menggunakan daging gluten ini juga lebih sehat dan berprotein tinggi ya teman-teman. Ini juga enak untuk dimakan. Dia mirip seperti daging ya teman-teman. Nah, ini mau Bunda proses ya. Proses pembuatannya di sini Bunda sudah siapkan kayu seperti ini, kayu-kayu bulat. Dan ini untuk daging glutennya ini kita potong lalu kita gulung-gulung seperti ini ya. Nah, kita gulung-gulung seperti ini sampai semua bahan selesai. Tujuan penggulungan ini supaya dagingnya itu benar-benar berserat dan terbentuknya nanti benar-benar seperti daging. Ini boleh kita potong atau boleh kita suwir-suwir. Dan jika kita suwir-suwir, kalau udah kita gulung-gulung seperti ini, dia akan berserat seperti daging ayam ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Untuk teman-teman yang tidak mau makan daging atau yang tidak makan daging, boleh bikin sendiri daging gluten atau daging vegetarian seperti ini. Tapi ya Bunda itu sekeluarga belum makan vegetarian, cuma karena ini ada halangan, jadi akhir-akhir ini kita makan vegetarian dulu ya. Tapi tidak benar-benar vegetarian teman-teman. Kalau vegetarian itu tidak menggunakan bawang-bawangan, tapi kita masih menggunakan bumbu-bumbuan, bawang-bawangan ya, berarti bukan vegetarian ya, cuma dagingnya aja kita menggunakan daging vegetarian, berhubung kita masih belum boleh makan daging-dagingan ya teman-teman. Nah, kemarin itu Bunda penasaran apa sudah bisa makan daging. Terus kita pergi ke rumah makan ya, ke warung bakso ya teman-teman, kita makan bakso. Setelah pulangnya itu malamnya itu jadi badan itu gatal-gatal lagi ya teman-teman.
Jadi kita itu trauma ya teman-teman, belum mau makan daging, mau daging ayam, sapi ataupun ikan, apalagi ikan udang. Itu sangat berbahaya jika kita memiliki ada penyakit yang gatal-gatal gitu ya teman-teman. Gatal-gatalnya itu tidak seberapa ya teman-teman, tidak sampai luka-luka gitu ya teman-teman, tapi kalau udah mau tidur malam-malam gitu gatal teman-teman. Jadi kan kita itu tidak enak ya mau tidur ya teman-teman, tidak nyenyak ya. Kalau dilihat dia tidak seperti koreng-koreng gitu ya teman-teman, cuma kalau di badan itu gatal jika kita sudah makan daging sapi atau daging ayam ataupun makan telur gitu, apalagi makan udang ya teman-teman. Jadi untuk sementara sekarang ini kita makan daging vegetarian saja ya teman-teman, tapi kita tidak bervegetarian, cuma makan daging vegetarian saja, karena ini juga proteinnya juga sangat tinggi ya teman-teman. Untuk daging vegetarian ini proteinnya juga sangat tinggi. Nah, untuk daging vegetarian ini kita boleh mengolahnya ya teman-teman dengan cara apapun, mau dimasak kecap, mau dimasak gulai, mau dimasak kari, mau dimasak rendang, ini juga enak ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, seperti ini. Di sini dalam air perebusannya itu Bunda menambahkan garam dan juga daun salam. Daun salam itu tujuannya supaya untuk merubah warnanya itu benar-benar seperti daging seperti ini ya. Nah, juga rasanya itu tidak seperti tepung ya. Nah, ini benar-benar sudah seperti daging. Nanti ini tinggal kita suir-suir lalu kita masak sesuai keinginan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video Bunda hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dimudahkan di rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari segala penyakit. Dan untuk sahabat yang baru menemukan channelnya Bunda Pemli, selamat datang dan salam kenal. Saya Bunda Pemli dari Kalbar, Kalimantan Barat, Pontianak. Selamat bergabung dengan cara di like, komen, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep Bunda berikutnya. Oke, terima kasih, thank you so much, thank you for watching, selamat mencoba, bye.